Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Nah soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu masih di tema 7 subtema 3. Tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, antum semua harus melaksanakan pembiasaan pagi terlebih dahulu, yaitu salat duha, membaca al-mashurat dan murojaah atau membaca Iqra. Sebelum kita belajar, kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah soleh-solehah, silakan dibuka halaman 81. Di 81 ini kita masuk ke pembelajaran 6. Ayo menyimak. Setelah pulang sekolah, Adit dan teman-teman akan bermain. Di jalan, Adit bertemu dengan Faisal. Lalu Adit mengajak Faisal untuk bermain bersama. Mereka senang bermain di halaman rumah Adit. Adit dan teman-teman bermain kucing dan tikus di halaman. Nah, kalimat sapaan yang tepat berdasarkan cerita tersebut yaitu, Faisal, ayo kita bermain kucing dan tikus bersama-sama. Nah, di sini ayo bercerita. Sekarang ceritakanlah cara bermain kucing dan tikus yang biasa kamu lakukan. Tulislah ceritamu pada buku tugas, yaitu buku tematik yang khusus tematik. Nah, sekarang ayo menulis. Tulislah kalimat sapaan berdasarkan cerita berikut. Tuliskan dengan kalimat yang tepat. Gina melihat Veronica sedang berdiri di dekat pohon. Gina menghampiri Veronica. Gina menanyakan yang Veronica sedang lakukan. Kalimat yang sesuai dengan cerita di atas adalah, Hai Veronica, apa yang sedang kamu lakukan? Itu bisa ditulis ya. Nomor 2, Denias dan Coki sedang bermain bola basket. Tiba-tiba tangan Coki terkilir. Denias menanyakan bagaimana keadaan Coki. Kalimat yang sesuai dengan cerita di atas adalah, Coki, bagaimana keadaan tanganmu? Coki, bagaimana keadaan tanganmu? Nah, itu kalimat yang sesuai dengan cerita di atas. Nah, nomor 3, silakan antum isi mandiri. Soleh-solehah, di sini kita akan memasangkan gambar-gambar berikut dengan pecahan yang sesuai. Nah, bisa dilihat ya di sini. Di nomor 1 ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Berarti pasangkannya ke 1/4. Bisa ke sini ya. Nomor 2, 1, 2, 3. 3 bagian. Yang diarsir 1 berarti 1/3. Nah, yang ini nomor 3 ada 2. Berarti 1/2. Nah, bisa dipasangkan seperti ini ya. Nah, Dilanjut ya. Ayo lakukan. Pada kegiatan sebelumnya kamu sudah belajar menggambar imajinatif. Sekarang kamu akan belajar menggambar ekspresi dari lilin. Ayo kita simak cara pembuatannya. Nah, bisa dilihat membuat gambar ekspresi dari lilin. Bahan dan alat: kertas gambar, cutter, pensil, cat air, dan lilin. Cara membuat: gambarlah pola bentuk lumba-lumba. Buatlah ujung lilin agar runcing seperti pensil. Kemudian, goreskan lilin yang telah runcing pada gambar lumba-lumba. Ambil cat air, kemudian polaskan pada gambar lumba-lumba. Polaskan warna cat lain agar gambar berwarna. Tunggulah sampai kering.
Oke, soleha, dilanjut. Buka halaman 84. Nah, di 84 kita akan mengisi soal latihan akhir subtema 3. Seperti biasa ya, saya akan kasih jawaban sampai nomor 10. Dari nomor 11 sampai 20, antum isi mandiri. Oke, nomor 1. Temanmu memiliki kesukaan yang berbeda denganmu. Sikap yang harus kamu lakukan adalah A. Meledeknya, B. Menerimanya, atau C. Menjauhinya. Jawabannya B. Menerimanya. 2. Salah satu sikap yang menunjukkan kebersamaan dalam berteman adalah mengerjakan tugas bersama. 3. Sikap yang menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman dapat menciptakan A. Pertengkaran, B. Persatuan, C. Permusuhan. B. Persatuan. Nah, di nomor 4, kita harus saling titik-titik dan tidak titik-titik teman satu sama lainnya. Yaitu jawabannya kita harus saling menghormati dan tidak membeda-bedakan teman satu sama lainnya. Oke, lanjut nomor 5. Melihat kucing kecil merintih kesakitan, singa pun segera membantu mendorong batang pohon besar dari kaki kucing kecil. Berdasarkan kalimat tersebut, sifat singa adalah A. Ramah, B. Baik hati, C. Jahil. Jawabannya B. Baik hati. 6. Buatlah kalimat menggunakan kata sapaan ibu. Ibu, bagaimana keadaanmu? 7. Ucok, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di halaman rumah Adit? Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat perintah, penolakan, atau sapaan. Kalimat sapaan, berarti jawabannya C. 8. Saat membaca sebuah cerita, kita harus membacakannya dengan cermat dan teliti. 9. Adit memiliki 1 potong roti. Lalu Adit memotong roti sama besarnya. Salah satu bagian roti diberikan kepada Zulham. Berapa sisa roti yang Adit punya? 1/2, berarti jawabannya A. 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, bisa dilihat nomor 10 ya. Perhatikan gambar berikut. Berapa yang diwarnai? Bagian yang diwarnai adalah 1 bagian dari seluruh bagian. Berarti antum tulis di sini cukup angka 1. Nah, soleha nomor 11 sampai 20 diisi mandiri ya. Soleha buka halaman 87. Di 87 ini kita masuk ke subtema 4. Kebersamaan di tempat wisata. Ayo baca sama-sama ya. Adit, Gina, Mutia, dan teman-temannya sedang berwisata. Tempat wisata yang dikunjungi adalah kebun binatang. Mereka berkunjung ke kebun binatang bersama guru. Di kebun binatang mereka melakukan berbagai kegiatan. Wisata dilakukan sambil belajar berbagai hal tentang binatang. Siswa mengikuti kegiatan dengan sangat antusias. Mereka mengikuti arahan dan bimbingan guru dengan baik. Di kebun binatang, mereka menjumpai berbagai jenis hewan. Mereka belajar tentang hewan yang dijumpainya. Mereka melakukan berbagai kegiatan dengan bersama-sama. Nah, di sini antum akan menjawab pertanyaan berikut dengan benar. 1. Kemana kamu pernah berwisata? 2. Bersama siapa kamu berwisata? 3. Apa saja yang kamu lakukan di tempat wisata tersebut? Nah, ini diisi sesuai pengalaman saat antum berada di tempat wisata.
Silakan buka halaman 88. Kita masuk ke pembelajaran 1. Simaklah dongeng berikut dengan seksama. Nah, di sini ada dongeng tentang keledai dan unta. Seekor keledai dan seekor unta bersahabat baik. Keduanya tinggal dengan majikan mereka yang kejam. Sang majikan selalu memperlakukan mereka dengan kasar. Dia menyuruh mereka membawa barang-barang yang berat. Suatu hari, mereka memutuskan untuk meninggalkan sang majikan. Keduanya tiba di suatu padang rumput yang luas. Mereka membagi 2 padang rumput tersebut. Mereka sangat kerasan, tidak kekurangan makan serta minum. Aku sangat bahagia, aku ingin berteriak dan bernyanyi, kata keledai. Ingat, jika kau berteriak akan ada orang yang mendengarnya, kata unta. Beberapa waktu lamanya keledai mau menuruti nasihat unta. Namun, akhirnya keledai berteriak dan bernyanyi dengan keras. Akibatnya, ada orang yang mendengar dan melaporkannya. Keledai dan unta ditangkap kembali oleh sang majikan. Keledai jatuh sakit dalam perjalanan ke rumah sang majikan. Sang majikan menaikkannya ke punggung unta. Unta kesal sekali karena keledai tidak menuruti nasihatnya. Ia kesal karena harus menggendong keledai. Ketika lewat di jalan terjal dan berbatu, ia membuat gerakan-gerakan aneh. Unta terus melangkah bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Akibatnya, keledai terlepas dari punggung unta. Keledai terjatuh dan tubuhnya penuh memar. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dongeng keledai dan unta. Nah, kita akan menjawab pertanyaan. Nomor 1. Mengapa keledai dan unta pergi meninggalkan rumah majikan? Karena majikan mereka yang kejam. Jadi, unta dan keledai tidak betah di rumah majikan tersebut. Nomor 2, bagaimana sikap sang majikan terhadap keledai dan unta? Karena selalu memperlakukan mereka dengan kasar atau selalu memperlakukan keledai dan unta itu dengan kasar. 3, mengapa sang majikan bisa kembali menangkap unta dan keledai? Karena ada yang mendengar suara keledai dan melaporkannya ke majikannya. Nomor 4, hikmah apa yang bisa diambil dari dongeng tersebut? Nah, antum tulis hikmahnya apa dari dongeng tersebut. Antum bisa menanyakannya ke orang tua antum ya. Silakan disimak di soleha. Mungkin segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di lain waktu di hari berikutnya. Saja mohon maaf apabila ada kata atau pengucapan yang salah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan terus berdoa. Jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, kita doa. Kita tutup dengan doa kita tutup. Subhanakallah. Nah, selesai. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Party people in the area, make some noise for Bikin Bos Gilano Performance Remix.